warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu kembali dengan Ibu Lina. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatannya 5M dimanapun kalian berada. Pada hari ini Bu Lina akan mengajarkan dan menjelaskan materi tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2, pembelajaran 4 hingga pembelajaran 6. Kalian selamat menonton video pembelajaran yang telah Bu Lina buat. Pada pertemuan yang lalu, Lanit dan teman-teman sudah berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama. Hari ini mereka akan mengulang gerakan tersebut. Alat yang digunakan kali ini adalah lembing. Sebelumnya mereka telah menggunakan alat seperti pita, simpai, dan bola. Hari ini mereka akan belajar menggunakan lembing. Mereka memperhatikan gerakan yang ditunjukkan guru olahraga. Perhatikan petunjuk berikut. Ini lembingnya ya. Nih, dalam lembingnya. Pertama, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sediakan bola plastik, ikuti urutan gerakan pada gambar. Jangan ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Jadi, kalian selain berolahraga, kalian juga harus makan dan minum yang bergizi ya. Dan ingat, semua kegiatan itu memerlukan energi. Dan kalian juga wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh para petani. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai. Kalian punya baju dong pastinya di rumah. Kalian lihat baju yang kalian bagus-bagus itu, bagaimana cara buatnya. Di sini pada gambar mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Kita lihat ya proses pembuatan baju. Yang pertama, pohon kapas seperti gambar akan ditanam dan dirawat oleh petani. Setelah tumbuh, kapas-kapas ini akan dipanen, lalu kapas akan dipintal. Gambar yang kedua, kapas akan dipintal memakai alat pemintal untuk membuat benang. Nih benangnya. Lalu benang itu akan digunakan sebagai bahan dalam membuat baju atau menjahit baju. Ini adalah proses pembuatan baju dari kapas. Jadi diperlukan energi juga untuk membuat baju. Sekarang kamu buka buku kamu halaman 84. Kamu lihat ya yang di halaman 84. Bu Lina akan menjelaskan energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju dan apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki. Kita lihat. Energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Tadi pada gambar pertama, petani sedang menanam kapas. Itu memerlukan energi, yaitu energi kimia dari tubuh petani dan energi gerak yang dikeluarkan. Lalu, energi kimia dan energi gerak saat pemintal memintal benang. Tadi pada gambar yang kedua ada alat pemintal benang.
Saat pemintal itu membuat benang, ada energi kimia yang keluar dari tubuhnya dan menjadi energi gerak. Lalu gambar yang ketiga, itu ada energi kimia, gerak, dan listrik saat menjahit baju. Energi kimia berasal dari tubuh penjahit baju dan menghasilkan gerakan, dan listrik dari alat penjahit baju tersebut. Lalu apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Pertama, kamu wajib menjaga pakaian agar awet, lalu menggunakan pakaian dengan baik, dan mencuci pakaian jika kotor. Nah, waktu yang dibutuhkan begitu lama ya, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kalian harus menghargai waktu dan energi. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Begitupun baju kamu yang ada di rumah tidak langsung tersedia. Pasti ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup, mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko. Titik 30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pertanyaannya, pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Kita lihat. Pertama, Bunia berangkat pukul 8.30. Lama di pasar selama 45 menit. Kita lihat di sini caranya. 08.30 ditambah 00.45. Kenapa ini 00? Karena belanjanya Bunia hanya 45 menit. Nah, kita hitung ya. 0 ditambah 5, 5. 3 ditambah 4, 7. 8 ditambah 0, 8. 0 ditambah 0, 0. Jadi selesainya pukul berapa kalau di sini? 08.75. Karena tidak ada menit ke 75, maka kita uraikan. Pukul 08.75, 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam ada 60 menit. Jadi 75 kita uraikan dulu ya. 60 ditambah 15, 1 jam ada 60 menit. Ditambah 15, jadi jumlahnya 60 tambah 15 adalah 75. Pukul 8 ditambah 60 menit tambah 15 menit. Sekarang kita lihat, 60 menit itu adalah 1 jam. Nih, kita tulis 1 jam ditambah 15 menit. Pukul 08 ditambah 1 jam tambah 15 menit. 08 kalau ditambah 1 jam jadi pukul 09.00. Ditambah yang menitnya berapa? 15. Maka Bunia pulang dari pasar pukul 09.15. Paham? Sekarang kita lihat cara menggambarkan jarum jamnya. Jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di angka 3. Karena setiap angka itu adalah 5. Hitungannya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nah, sekarang ini 15 menit. 5 tambah 5, 10. 5 tambah lagi 5, 10 tambah 5, 15. Berarti 15 menit itu jarum panjangnya di angka 3. Paham? Sekarang kita lihat nomor 1. Kamu buka bukunya halaman 86. Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Ada kata awal ya. Berarti kalau ada kata awal, bulannya nanti dihitung. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Kita lihat. Maret, April, Mei, Juni. Di sini karena ada kata awal, maka bulan Maretnya dihitung. 1, 2, 3, 4. Berarti dari bulan Maret
Hingga bulan Juni ada berapa bulan? 4 bulan. Berarti lamanya proses menanam cabai ada 4 bulan. Sekarang kita lanjut lagi nomor 2. Seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari, ya kan? Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan? Kamu lihat, 1 hari bisa menghasilkan 3 baju. 1 hari menjadi 3 baju. Titik-titik hari berapa baju? Ada 15 baju. Titik-titik hari 15 baju. Berarti yang ditanya 15 baju dibutuhkan berapa hari? Nah, ini pertanyaannya. Caranya kita pakai perkalian silang. 15 dikali 1 dibagi 3. 15 dikali 1 dibagi 3. 15 kali 1 15. 15 dibagi 3 berapa? Ya, 5. Berarti jika dia harus menjahit 15 baju, maka membutuhkan waktu 5 hari. Diingat ya caranya. Nomor 3. Pada hari Senin, ingat, pada hari Senin ibu baru membawa bajunya ke tukang baju, belum dijahit. Ibu ingin menjahit bajunya pada hari Sabtu. Baju tersebut sudah selesai. Hari Sabtu bajunya sudah selesai. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju? Kita lihat ya. Hari Senin bajunya baru dibawa oleh ibu ke tukang jahit, maka kita hitungnya pakai lompat. Senin ke Selasa 1 hari, Selasa ke Rabu 2 hari kedua, Rabu ke Kamis hari ke-3, Kamis ke Jumat hari ke-4, Jumat ke Sabtu hari ke-5. Berarti berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu adalah 5 hari. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk menjahit baju ibu, karena pada hari Senin baju ibu baru dibawa ke tukang jahit. Jadi kita pakai lompat buat W. Kita lihat, mulainya pukul 09.00, selesainya pukul 10.30. Maka caranya 10.30 dikurang 09.00. Kita hitung dulu. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 0, 3. Jangan lupa titik. 0 kurang 9. Nah, ini harus meminjam. Ya, kita hitung. 10 ini langsung 10 dikurang 09. Berarti 10 diambil 9, sisa 01. Berarti 01.30. Maka waktu yang dihabiskan ibu untuk membuat kue adalah 1 jam 30 menit. Nomor 5, ayah mulai mencuci mobil pukul 08.00. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Ayah mencuci mobil selama 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Kita lihat ya. Ayah mulai mencuci mobil pukul 08.00. Lamanya ayah mencuci selama 45 menit. Maka 08.00 ditambah 00.45. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 4, 4. Titik 8 tambah 0, 8. 0 tambah 0, 0. Maka ayah selesai mencuci mobil pukul 08.45 menit. Pembelajaran 5. Di sini ada siswa sedang di ruang kelas. Kita baca ya teksnya. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah.
Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melaksanakan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Nah, di rumah kamu juga bisa menghemat listrik. Kalau misalkan sudah siang atau sudah pagi, matikan kipas angin kamu atau AC yang ada di rumahmu. Lalu, bila air sudah digunakan, dimatikan kerannya. Juga kalian bisa menggunakan dan menghemat listrik. Bila tidak ditonton televisinya, kalian matikan televisinya. Nah, di situ kalian punya kewajiban, yaitu menghemat listrik. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Ingat ya, kewajiban itu adalah apa yang harus kamu lakukan. Nah, di sini ada soal setelah kalian membaca teks tadi, kalian kerjakan soal ini di buku tulis. Kerjakan soalnya dengan menjawab saja ya. Selanjutnya, sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut adalah contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Kalian lihat nomor 1. Gambar yang pertama ini, Tony sedang menghambur-hamburkan air atau membuang-buang air. Apakah ini contoh menghemat energi? Oh, tidak. Lalu pada gambar ini, Made sedang mematikan keran air. Apakah ini contoh menghemat energi? Iya, betul. Lalu pada gambar nomor 2, gambar yang ini, mereka sedang membersihkan kelas bersama-sama, saling bekerja sama. Apakah ini contoh menghemat energi? Ya, benar. Saling bekerja sama tidak memerlukan energi yang berlebihan. Lalu, yang gambar ini, kipas angin dibiarkan nyala terus-menerus padahal di ruang kelas tidak ada orang. Apakah ini contoh menghemat energi? Oh, jelas tidak, karena ini membuang-buang energi listrik. Kita lihat lagi gambar nomor 3. Papan tulis dicoret-coret menggunakan kapur atau spidol seperti ini. Apakah ini contoh menghemat energi? Tidak, karena dicoret-coret dengan menggambar-gambar, bukan untuk belajar. Ini membuang energi, juga membuang spidol yang ada dan kapur yang ada. Gambar yang ini, apakah ini menghemat energi? Oh, tidak. Ini dia membuang-buang air, harusnya menyiram tanaman dengan secukupnya. Lalu kita lihat, tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Ingat ya, kewajiban itu adalah apa yang harus kamu lakukan. Kita lihat kewajiban menggunakan energi di rumah yang nomor 1, menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Lalu yang kedua, menghemat air dengan mematikan keran air jika sudah selesai digunakan. Dan yang ketiga, menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang-buang makanan. Ada rumus dalam menghitung lama waktu kegiatan. Ini rumusnya.
Lama kegiatan adalah rumusnya waktu selesai dikurang waktu dimulai. Sekarang kita lihat nomor 1. Menyiapkan sarapan dimulai pukul 05.45. Selesainya pukul 06.15. Berapa lama waktunya? Kita lihat caranya. 06.15 dikurang 05.45. 5 dikurang 5 berarti kan 0. Karena 1 dikurang 4 itu harus minjam 1 jam dari angka 6. Ingat, 1 jam itu adalah 60 menit. 1 jam 60 menit. 60 ditambah 15 75. 60 ditambah 15 adalah 75. Ini ditambah ya, 75. Maka 75 dikurang 45. Berapa? 5 kurang 5 0. 7 kurang 4 3. Berarti kita tulis di sini 30 titik. Lalu tadi 06 sudah dipinjam 1 jam, berarti sisanya 05. 6 udah dikurangin 1, sisa 5. 05 dikurang 05 habis atau 00. Maka lama waktu yang diperlukan dalam menyiapkan sarapan adalah 30 menit. Pinter. Lalu yang kedua, perjalanan ke sekolah. Mulainya 06.20, selesainya 06.45. Lamanya berapa? Kita hitung ya. 06.45 dikurang 06.20. 5 dikurang 5 45 dikurang 20 bisa ya, tanpa harus meminjam 1 jam. 5 dikurang 5 5. 4 dikurang 2 2, jadi 25. 06 dikurang 06 habis 00. Maka lama waktu perjalanan ke sekolah adalah 25 menit. Benar sekali. Selanjutnya kursus bahasa Inggris. Mulainya pukul 15.30, selesainya pukul 17.00. Kita hitung ya. 17.00 dikurang 15.30. Nah, 00 dikurang 30 harus minjam 1 jam dari 17. Kalau 1 jam adalah 60 menit. 60 dikurang 30, 0 kurang 0 0. 6 kurang 3 3, berarti 30 menit. Tadi 17 sudah dipinjam 1, maka sisa 16. 6 dikurang 5 1, 1 dikurang 1 0. 01.30. Berarti lamanya kursus bahasa Inggris adalah 1 jam 30 menit. Pinter. Selanjutnya, mengerjakan PR dimulai pukul 19.30, selesainya pukul 21.00. Kita hitung 1 jam 30 menit. Pinter, kalian makin pinter ya belajarnya. Selanjutnya, istirahat malam dimulai pukul 21.30, selesainya pukul 05.00. Karena 00 di sini dikurang 30 harus minjam 1 jam. Jadi 60 dikurang 30 berapa? 30. Nah, karena tadi sudah minjam 1 jam, sisa 4. 04 dikurang 21 harus minjam lagi. Ingat, 1 hari ada berapa jam? Berapa? Ada 24 jam. Maka 24 ditambah
4. 24 ditambah 4 berapa? 28. 24 ditambah 4 adalah 28. Lalu dikurang nih 21. 28 dikurang 21 berapa? 07. Maka lamanya kegiatan adalah 07.30. Berarti lamanya istirahat malam adalah 7 jam 30 menit. Lalu kita lihat pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan mana yang paling lama? Ya, istirahat malam. Kita lihat 7 jam 30 menit. Paling lama kan kegiatannya. Lalu pertanyaan yang bawahnya, kegiatan manakah yang paling singkat? Perjalanan ke sekolah hanya 25 menit. Kalian paham? Kita lanjut ya ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, di sini ada ayo bercerita. Kemarin kita sudah mempelajari perubahan energi yang selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contoh, lihat pada gambar. Ini sedang menonton televisi. Kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada televisi. Perubahan energi lainnya sering tidak sadari, misalkan saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi dari gerak menjadi bunyi. Sekarang kita lihat tabel perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Peristiwa kegiatannya menyalakan lampu kamar tidur. Perubahan energinya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Sekarang lihat tabel yang kedua, menyalakan pompa air untuk bak mandi. Berarti perubahan energi dari mana ke mana? Energi listrik menjadi energi gerak. Setelah pompa air dicolokkan ke listrik, akan terjadi gerakan, maka air bisa mengisi bak mandi. Lalu, ibu menanak nasi menggunakan magicom. Perubahan energi apa? Ya, energi listrik menjadi energi panas. Lalu, berangkat ke sekolah naik sepeda. Ada perubahan energi apa? Energi kimia dari tubuh kita untuk menggoes sepeda menjadi energi gerak. Lalu, Pak Guru membunyikan bel sekolah. Ada perubahan energi apa? Ya, energi listrik menjadi energi bunyi. Kalian paham? Materi ini bisa kalian pelajari di rumah agar tidak lupa ya. Nah, di bawahnya, energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu ke bentuk energi lainnya. Perubahan ini dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contoh, kita berhak menggunakan listrik, tapi kita juga berkewajiban membayar energi listrik. Kalian lihat tabel yang ada di bawah ini. Hak kewajiban. Bulina akan menjelaskan di sini. Hak kalian mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kalian juga punya kewajiban harus menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil. Sekarang di sini haknya menggunakan lampu listrik pada belajar di malam hari. Kewajiban kalian apa? Membayar listrik setiap bulan kepada PLN. Sekarang hak lagi, haknya menggunakan angkutan umum saat berangkat sekolah. Kewajiban kalian apa? Kalian sudah menggunakan angkutan umum, berarti kalian mempunyai kewajiban membayar biaya angkutan umum. Lalu haknya lagi, menggunakan kipas angin di ruang kelas. Apa kewajiban kalian? Kalian sudah mendapat kipas angin, apa yang harus kamu lakukan? Merawat kebersihan kipas angin dengan baik. Lalu haknya, menggunakan alat belajar di sekolah. Kalian punya hak menggunakan alat apa saja media pembelajaran yang ada di sekolah. Tapi kewajiban kalian harus merawat dan menggunakan alat tersebut dengan baik.
Ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Paham? Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Nah, kita lihat nomor 1 ini ada soalnya yang salah ya, karena di sini jamnya sama. Jadi apa yang mau dibandingkan? Sekarang kita lihat nomor 2 ya, langsung. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Kita lihat. Membaca buku pertama itu dari pukul 14.30 dikurang 13.30. Kita hitung ya. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 3, 0. 4 dikurang 3, 1. 0, 1 kurang 1, 0. Maka lamanya waktu Fahmi membaca buku yang pertama adalah 1 jam. Lalu kita lihat membaca buku yang kedua 17.30 dikurang 17.00. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 7 dikurang 7, 0. 1 dikurang 1, 0. Maka lamanya membaca buku yang kedua adalah 30 menit. Jadi kapan Fahmi membaca buku paling lama? Ya, pada pukul 13.30 hingga 14.30. Nah, sekarang kalian kerjakan di buku tulis halaman 100, tapi hanya nomor 3 dan nomor 4. Kalian boleh mengerjakan jawabannya saja, tidak harus memakai soal ya. Nah, kalian tadi sudah menonton video pembelajaran 4 hingga pembelajaran 6. Di dalam video tersebut ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku ini, tema 6, yaitu halaman 90, 91, dan 100. Kalian kerjakan jawabannya saja di buku tulis ya. Lalu nanti hasilnya bisa difotokan dan dikirimkan ke Ibu Lina. Terima kasih kepada kalian anak-anak cerdas yang telah menonton video pembelajaran hari ini. Kita sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.